Baik teman-teman, berikut ini cerita yang tidak kalah menarik berkaitan dengan anak muda yang sudah sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, pulang-pulangnya memilih bisnis yang mungkin sebagian dari kita nggak percaya. Kok mau ya, kok begitu ya? Apa yang terjadi di balik pilihan usaha yang dia tekuni? Siapa dia? Kathleen Gondo Utomo. Baik. Kathleen. Iya Pak. Boleh tahu umur enggak? 32. Kamu sekolah di mana? Formalnya? Ya. Saya S1, saya ambil Food Science dari Cornell University di New York. Terus sama kita, sama. Sama. Iya. Saya di LA. Iya. Lenteng Agung. Oke, sorry Kathleen. Tapi tunggu dulu, S1 di? S1 di Cornell University di New York. Oke, kamu punya prestasi, lulus bagus atau pas-pasan? Summa cum laude, IPK 3,99. Sampai di situ masih sama kita. Iya. Saya 299 tapi. Oke, S1, S2 katanya lanjut kuliah ya? Iya, jadi setelah S1 sempat kerja sebentar di pabrik keju, terus saya S2 di London Business School ambil Master Management Business. S2 saya 2 kali, 1 kali lagi di Fudan University di Shanghai, ambil Master of Science in International Business. Serakah sekali kamu ya. Sementara aku nggak pernah lulus sarjana, kamu udah banyak sekali. Tunggu dulu, yang S1 jurusan apa? Food Science. Food Science, Yeah. Oke. Teknik pangan lah. Oke. Duduk dulu, aku mulai grogi nih ngadepin S2-nya yang 2 itu. Kamu kemudian pulang ke Indonesia. Iya, betul. Dan kemudian memilih membuka usaha. Ujung-ujungnya jualan es. Jualan es. Jualan es. Berapa nih esmu harganya? Ya, jadi saya membangun High Cups. High Cups ini adalah perusahaan F&B dengan misi khusus, yaitu pemerataan gender. Di High Cups ini kita punya berbagai varian makanan dan minuman. Sekarang kita jualan minuman dari harga Rp5.000. Kenapa kamu memilih itu? Sebenarnya High Cups itu lahir karena saya gemes gitu, saya frustasi gitu dengan kenyataan bahwa perempuan di Indonesia itu tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Itu kenapa Jangan saya lihat bangun High aku, Cups. siapa laki-laki di sini? Awas kalian ya, kasih kesempatan dong yang sama. Oke, jadi dari mana kesadaran bahwa kamu merasa perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki? Dari mana? Saya lulusan tahun 2014. Pada saat itu saya lulus dari New York. Saya sempat kerja, tapi pulang kerja waktu saya di Amerika kan pulang kerja malam, di sini pagi gitu kan. Jadi saya berkeinginan gimana caranya kita give back untuk Indonesia. Jadi waktu itu saya sama teman-teman, mereka juga ada yang sekolah di Kanada, sekolah di Amerika. Kita semua away dari Indonesia, tapi kita sama-sama membangun yang namanya Diaspora Ikhlas. Diaspora Ikhlas itu non-profit organization yang khususnya mengajar bahasa Inggris. Jadi kita kerjasama dengan beberapa panti asuhan, ada di Aceh, ada beberapa di Jawa Tengah, ada beberapa di Jawa Timur juga. Waktu itu teman-teman kayak nggak tahu nih Skype, ada yang tahu Skype nggak? Oh masih tahu ya. Jadi kita pakai Skype untuk simply ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak SD, SMP, SMA. Yang saya notice adalah ketika saya ngajar untuk adik-adik yang ada di SMP dan SMA, kok kebanyakan cowok semua. Apalagi di SMA, sangat wajar kalau nggak ada ceweknya sama sekali. Ketika saya tanya, loh ini kok banyak cowoknya, ceweknya kemana? Saya ditanya balik, loh kok cewek sekolah? Kok cewek SMP? Ngapain? SD aja, intinya gitu kira-kira. Malah saya bingung gitu. Saya yang dianggap aneh sama mereka, loh kok kakak kuliah? Gitu. Jadi dari situ saya pun sadar bahwa masih ada aja daerah-daerah di Indonesia yang perempuan dari kecil mindsetnya sudah diajarin, ujung-ujungnya kamu pasti akan beribu rumah tangga, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah itu tuh saya gemes banget di situ.
Itu trigger saya kenapa saya tertarik di bagian ya woman empowerment ini gitu. Tapi kita kembali dulu ke awal High Cups ini ya. Karena waktu kamu pulang dengan 3 gelar itu, kesarjanaan, kemudian kamu mulai merintis usaha jualan es. Persisnya es apa yang kamu jual hari itu? Oke, jadi waktu itu saya jualan berbagai variannya kayaknya cuma 5 waktu itu. 10 ribuan semuanya, ada varian susu dengan stroberi, ada susu coklat. Jadi lebih ke banyak varian-varian susu di situ. Oke. Mereknya sudah High Cups. High Cups. Oke. Zaman dulu ya, itu tapi kamu itu cara menu jual, yang dulu. Iya, cara jualnya bagaimana? Saya buka booth gerobak sih, gerobak 2 kali 1 gitu. Saya beli gerobak bekas, dicat ulang. Saya buka waktu itu store pertama di Serang Banten. 2 kali 1, saya sendiri sama ada satu lagi waktu itu staff, kita berdua kita jualan aja gitu. Kathleen, ini agak nggak masuk akal di pikiran teman-teman. Kamu sekolah tinggi-tinggi, anak-anak muda yang sekolah tinggi-tinggi kan langsung berpikir, wah nanti aku punya bisnis yang keren, yang besar dan seterusnya. Kamu jualan dengan gerobak gitu dan kamu langsung operasional juga di situ. Mau nggak mau. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Memang aku tahu tadi kan kamu jelasin bahwa kamu ingin membantu kaum perempuan. Tapi dimulai dengan jualan es dan kamu yang jualan langsung. Dengan modal berapa hari itu? Waktu itu 10 juta. Dari mana uangmu 10 juta itu? Sebelumnya kan saya kerja, saya ada tabungan. Oh ada tabungan, 10 juta kamu beli gerobak, lain-lain itu kamu cat bahan sendiri baku. Dan seterusnya, bahan baku kamu jualan. Betul. Oke, apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Jadi gini, pada saat memulai waktu itu saya nggak mikir terlalu kompleks, pokoknya saya punya visi ini, saya ingin membangun, saya ingin memperkenalkan bahwa wanita punya opsi, punya pilihan hidup. Ujungnya adalah kita ingin membangun satu komunitas wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita yang berani untuk berambisi dan bermimpi. Jadi ya saya tahu untuk ke sana nggak mungkin langsung ada di level situ, pasti semua ada prosesnya. Dan kalau prosesnya itu pertama saya harus terjun sendiri ya terjun aja nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin kita buka suatu outlet restoran yang gede tanpa ada pengalaman juga. Gitu kan. Jadi mungkin di situ adalah starting point saya. Gitu, saya mau jalan dulu aja deh, eksekusi dulu aja deh. Terus nanti kita reiterate, kita evolusi along the way. Jadi sekarang pun High Cups yang sekarang secara packaging, menu, harga, penampilan, booth, outlet itu berbeda jauh. Cara kita mendistribusikan barang, menjual itu berbeda jauh dengan High Cups yang dulu. Gitu. Omong-omong orang tuamu ini pekerjaannya apa? Mama saya ibu rumah tangga. Papa saya juga entrepreneur gitu, tapi bukan F&B. Terus apa kata mereka ketika melihat anaknya setelah disekolahkan jauh-jauh? Ini kan sekolah bukan beasiswa, bayar sendiri kan? Betul. Nah ini pasti orang tua yang bayarin kan? Betul. Apa mereka nggak frustrasi lihat anaknya pulang-pulang jualan es yang gerobaknya 2 kali 1 itu tadi? Apa reaksi orang tua? Sama seperti reaksi Bang Andi. Ya kan normal ya, saya anak tunggal, orang tua pasti mempertanyakan ngapain sih gitu. Udah enak kok kerja yang kemarin di kantor, keren di SCBD, ngapain jualan es? 10.000 lagi, sehari omsetnya berapa? Pertama-tama juga banyak gak lakunya ya, kan gitu. Pulang juga, tiap hari kan saya ke Serang tuh. Ongkos ke Serang berapa? Dibandingin omsetmu emang masuk kan gitu. Tapi yang namanya orang tua kan mereka mau yang safe ya. Dan mungkin definisi sukses tiap orang juga bisa dibilang berbeda-beda gitu kan. Jadi ya tipikal respon orang tua lah saya rasa masih normal. Jadi berapa lama kamu jualan seperti itu tadi? Jualan sendiri mungkin 6 bulanan aja. 6 bulanan. 6 bulan? Dalam 6 bulan. Lama Habis itu kan itu. kita, karena di situ saya banyak melakukan kesalahan awal-awal. Okay. Jadi saya ketika saya jaga sendiri saya tahu kenapa produknya nggak laku. Kita ngobrol sama customer, kok nggak beli. Rasanya kemanisan. Oh tunggu dulu, ini produk gagal ini ya? Dulu awal-awal gagal, banyak nggak lakunya. Oke. Gitu. Ya terus apa? Jadi dari Pengalaman produk, lo? jadi saya tahu ini nggak laku kenapa? Rasanya nggak enak, porsinya kekecilan. Saya kan tinggal di Jakarta. Saya kira 10.000 tuh semua orang udah pasti beli. Ya ternyata enggak, mereka masih mikir. Mereka mikir kualitas, mereka mikir porsi. Oh jadi porsi kualitas penting sekali gitu. Terus banyak juga cara selling, hospitality. Jadi kasir kan ada ininya juga ya, ada caranya. Gitu kan. Jadi mungkin 6 bulan pertama tuh saya baru benar-benar dapat real life lesson tentang F&B, bisa dibilang riset market lah gitu.
Itu harga untuk riset tadi ya. Riset, betul. Nah tapi kan waktu itu kalau nggak salah pandemi itu ya. Iya, betul. Apa yang terjadi dengan bisnismu ini? Kira-kira 2019 Desember saya bangun High Cups. Saya masih ingat betul kita mulai lockdown itu Maret 2020. Tapi saya beruntungnya adalah di saat 2020 itu, jadi High Cups itu kan memang start di luar kota tier 2, tier 3. Tapi saya bukanya di banyak pasar swalayan. Di pasar swalayan ini justru pada saat COVID kan yang tidak tutup. Jadi malah growth kita bagus tuh. 2020 bagus sampai 2021. Jujur waktu di 2021 pun saya waktu itu listed Forbes 30 Under 30 Asia. Itu benar-benar bikin saya jujur jadi sombong sedikit gitu. Jadi saya malah brutally expand sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Nah itu saya dapat lesson yang sangat-sangat berat di 2022 awal terutama. Karena ternyata dengan ekspansi yang brutal ini, tapi saya nggak punya sistem accounting yang kuat. Saya nggak punya sistem kasir yang kuat. Saya nggak punya sistem distribusi yang kuat. Jadi bisa berani nyampe sampai Jawa Timur itu bagai mendayung kapal bocor, berat sekali. Jadi saya pun sempat ada momen di mana di 2022 awal itu saya banyak tutup sekitar 30 toko. Tapi akhirnya kita mulai masuk ke Jabodetabek itu di 2022 Agustus tuh saya ingat gitu. Dan sekarang kita strengthen our bases di Jabodetabek area dulu gitu. Sebagian orang kalau gagal seperti itu kan berhenti ya. Apa yang membuat Kathleen maju terus? Apa itu? Jujur waktu itu, waktu sempet udah banyak tutup toko, waktu itu saya ngobrol sama suami saya. Steven, ini saya banyak tutup toko, saya banyak mengecewakan orang. Duit tinggal 6 bulan lagi, bangkrut abis gitu. Gimana ini? Saya jadi inget kembali gitu. Kenapa saya start High Cups? Saya start High Cups dengan visi tertentu. Kembali lagi ke perempuan-perempuan yang memang saya berkomitmen pada diri saya, ayo kita sama-sama maju. Jadi saya ngobrol sama tim saya justru. Saya ngobrol sama tim saya yang udah dari awal, dari 2019 jatuh bangun nama saya, dari ngobrol sama tim itu makes me feel better sih. Jadi saya jadi ingat lagi visi saya, jadi saya bilang ini last fight, kita harus last fight. 6 bulan lagi bangkrut, ayo kita kumpulin, jadi 30 toko, barang-barangnya saya tutup, saya tarik, saya loakin semua, saya kumpulin dana, saya buka toko di Jabodetabek. Dirangkas waktu itu. Jadi saya buka toko di Jabodetabek dan ternyata malah bagus, malah sukses. Makanya sekarang kita lagi banyak ekspansi pun lagi di Jabodetabek. Gitu sih kira-kira. Baik, kalau sekarang variannya ada berapa? Masih tetap di jualan produk es ini tadi ya? Masih tetap, tapi sekarang kita menjual berbagai varian teh, kopi, dan kita ada pastry juga sekarang. Oh oke, sudah berkembang seperti itu? Iya. Baik, jadi High Cups ini sudah ada di berapa kota tadi? Kita di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Banten. Oke, di berapa outlet? Sekarang kita di 30 outlet. Berapa perempuan yang berdaya di situ? 150 perempuan. Wah. Oke, nah di sini ada cerita sedikit mengenai Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH, Ketua Yayasan Tarumanegara. Ini juga menarik kisahnya ya, perjuangan disiplin ya, tentang bagaimana menghargai proses. Nah, boleh berdiri Prof. Aryawan, kita berikan aplaus yang meriah. Oke, Prof. Aryawan, cerita sedikit bagaimana Anda bisa sampai posisi sekarang? Karena ketua yayasan itu menaungi sejumlah lembaga-lembaga di bawah yayasan ya Tarumanegara. Kemudian Anda juga bisa mendapat gelar Profesor Doktor SH dan MH. Kemudian Anda juga lahir bukan dari orang yang kaya-kaya amat ya. Nah, soal proses mencapai tahapan seperti sekarang, bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, terima kasih Bang Andi yang sudah hadir di Kick Andy Goes to Campus di Tarumanegara. Jadi memang tadi seperti yang Kathleen sampaikan, hidup itu apa sih yang menjadi essence? Yang menjadi essence itu kan bagaimana kita bisa berimpact kepada orang banyak. Jadi sama seperti Kathleen, kalau ditanya misalnya historical sejak dulunya, apa yang saya set itu ada 4 Pak. So if we want to achieve our lives,
Pertama memang dari kecil kita harus punya mimpi. Jadi set goals-nya itu sudah dari awal tuh sudah harus ada. Minimal saya selalu sampaikan kalau mimpi kita itu nggak bisa tercapai, paling tidak mimpi sampai ke langit, paling nggak 1-2 di bawah langit itu kita masih bisa achieve. Kedua adalah kita harus set roadmap-nya. Jadi peta jalan untuk kita menuju achieve mimpi kita itu. Nah yang ketiga adalah network. Jadi dari sejak sedini mungkin kan di sini banyak teman-teman mahasiswa ya. Jadi network diperluas sehingga jejaring itu kita kumpulkan. Sama seperti yang Bang Andi atau Kathleen lakukan. Nah yang keempat adalah passion. Misalnya passionnya di bidang entrepreneurship ya sudah ditekuni sehingga bisa menjadi entrepreneur yang handal. Nah artinya kesemuanya itu saya tekuni Pak, memang sejak dulu untuk bisa memberikan impact bagi banyak orang. Nah pertanyaannya untuk Yayasan Tarumanegara, memang Yayasan Tarumanegara ini kan sebagai salah satu yayasan yang bisa saya katakan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan memiliki beberapa unit usaha dan unit sosial. Ada UNTA, Rumah Sakit Royal Taruma, ada Institut Tarumanegara, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, ada hospital dan yang lain-lainnya. Menarik ya. Dan Prof. Aryawan ini termasuk profesor termuda di Indonesia ya. Pernah mendapatkan penghargaan MURI di usia 38 tahun. Jadi ini pencapaian yang luar biasa juga. Tapi kita kembali ke urusan kewirausahaan. Di dunia entrepreneurship, apakah ada perhatian khusus Tarumanegara untuk mendorong anak-anak terjun ke dunia usaha untuk menjadi wirausaha? Iya, jadi Yayasan Tarumanegara itu kan lahir dari tahun 59 itu salah satunya banyak entrepreneur yang mendirikan Pak. Bahkan dulu ketua Yayasan Tarumanegara sebelum saya ada nama-nama seperti Pak PK Oyong, pendiri Kompas Gramedia, ada Ciputra, Pak Ciputra pernah menjadi chairman juga, ketua juga di kita. Nah darah entrepreneur itu sudah mengalir sejak pendiri mendirikan yayasan-yayasan ini. Yang kedua adalah kita punya values Pak, atau kita punya nilai yaitu yang namanya IPE, Integrity, Professionalism, dan Entrepreneurship. Nah itu yang menjadi pegangan dasar, backbone kita untuk bisa mendrive unit-unit yang ada di bawah kita untuk mendorong entrepreneurship yang ada di lingkungan mereka, di unit-unit masing-masing. Ketiga adalah salah satu unit itu ada yang namanya Tarumanegara Enterprise Pak. Jadi Tarumanegara Enterprise kita banyak kerjasama dengan NUS Enterprise, banyak kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di China, kolaborasi dengan industri. Itu kita harapkan bahwa apa yang sudah diajarkan di kuliah atau di perkuliahan bisa di-applied kepada industri. Seperti mereka kan kemarin lagi mengadakan CEO Bootcamp. Bagaimana ideas yang mereka dapat bisa diimplement dengan membuat produk-produk tadi seperti yang Kathleen sampaikan. Misalnya mereka tertarik di bidang IT, digital, atau di bidang F&B, semua itu di-apply. Nah, mata kuliah yang ada itu memang terjabar. Seperti di hukum ada legal partnership, mungkin di ekonomi dan bisnis ada di bidang mata kuliah kewirausahaan. Tapi kan memang nggak cukup sampai situ. Makanya kita buat yang namanya Tarumanegara Enterprise untuk inkubator bisnis, juga untuk menghimpun expert-expert yang ada di lingkungan kita untuk mendirikan unit-unit usaha dan unit-unit yang ada di bawah kita. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Profesor Aryawan ya. Jadi kita bisa tahu kita berada di tempat yang tepat ya. Bagaimana kampus ini juga mendorong anak-anak untuk berwirausaha. Baik, Kathleen, sebelum kita berpisah, sesuatu perlu kamu sampaikan kepada anak-anak muda di sini. Apa aja yang kamu pikir menarik atau penting untuk disampaikan berkaitan dengan apa yang kamu ceritakan tadi? Oke. Silakan berdiri di sini. Iya, ini saya nge-quote sedikit ya dari Mbak Najwa Shihab gitu. Dia tuh punya sebutan namanya perempuan merdeka. Dan saya rasa ini adalah sangat relevan untuk kita sekarang ini, terutama yang perempuan-perempuan yang di sini. Kita tinggal di Jakarta, otomatis kan kita melek tentang isu-isu feminisme. Kita semua juga sekolah tinggi, artinya kita ada kesempatan gitu. Dan sebagai perempuan merdeka, mari kita sama-sama menggandeng perempuan-perempuan lainnya, bukan saling menjatuhkan tapi mendorong mereka, memberitahu mereka bahwa perempuan itu berhak, perempuan itu layak untuk mau jadi ibu rumah tangga, mau berkarya atau mau semua gitu. Jadi maksud saya perempuan mau berumah tangga dan berkarya itu juga boleh. Bahwa perempuan boleh bermimpi, boleh berambisi, itu sama sekali tidak melawan kodrat ataupun tradisi. Terima kasih.
Setuju. Ya. Aku dari dulu sangat setuju. Kalau kita melakukan pemberdayaan pada perempuan, kalau mereka akhirnya berhasil ya, sejahtera, yang dipikirkan pertama anak-anak dan keluarga. Ya. Jadi kalau mau bantu, bantulah perempuan. Oke, setuju. Terima kasih Kathleen, sukses ya.